Ada laut yang tidak meminta untuk ditaklukkan. Ia hanya ingin dihormati. Di ujung dunia, ada satu perairan yang mengajarkan manusia arti kecilnya diri di hadapan alam. Selat Drake. Di ujung paling selatan Amerika Selatan, di antara Tanjung Horn yang sunyi dan hamparan es Antartika, terbentang sebuah perairan yang namanya diucapkan dengan nada waspada, Selat Drake. Panjangnya hanya sekitar 800 km, namun reputasinya menggema ke seluruh dunia sebagai salah satu laut paling ganas yang pernah dikenal manusia. Selat ini menjadi penghubung dua samudra raksasa, Atlantik dan Pasifik. Namun, pertemuan itu bukanlah pertemuan yang damai. Di sini, arus air bertabrakan tanpa kompromi, suhu dingin menusuk, dan angin berteriak seolah tak pernah lelah. Alam seakan ingin mengingatkan bahwa ia tidak selalu ramah. Nama Selat Drake diambil dari Sir Francis Drake, penjelajah Inggris abad ke-16. Meski ia tidak secara langsung melintasi selat ini, semangat petualangannya diabadikan pada perairan yang menuntut keberanian serupa. Nama itu menjadi simbol dari era ketika manusia berlayar tanpa kepastian, hanya mengandalkan kompas, doa, dan nyali. Namun, Selat Drake bukan tentang sejarah semata. Ia hidup, bergerak, dan berubah setiap saat. Arus kuat dari Samudra Selatan bertemu dengan perairan yang lebih hangat, menciptakan dinamika laut yang sulit diprediksi. Dalam hitungan jam, laut tenang bisa berubah menjadi medan pertempuran. Angin barat daya bertiup tanpa henti, membawa energi dari belahan bumi selatan. Ombak raksasa setinggi lebih dari 10 meter bukanlah cerita langka. Disinilah kapal diuji bukan oleh jarak, tetapi oleh kesabaran dan ketahanan. Bagi para pelaut, Selat Drake adalah ujian terakhir. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai ritual peralihan. Jika kau bisa melewatinya, kau layak menyebut dirimu penjelajah sejati. Bukan karena kemenangan, tapi karena selamat. Namun, di balik keganasannya, Selat Drake juga menyimpan keindahan yang sunyi. Paus yang muncul di sela ombak, burung albatros yang melayang anggun di atas angin kencang, dan langit yang terasa begitu dekat dengan laut. Di sini, keindahan dan bahaya berjalan berdampingan. Setiap kapal yang melintas membawa kisahnya sendiri, tentang ketakutan, harapan, dan rasa pasrah. Di Selat Drake, manusia belajar bahwa keberanian bukan berarti menantang alam, melainkan memahami kapan harus tunduk. Mungkin itulah mengapa Selat Drake begitu melegenda. Ia bukan sekadar jalur pelayaran menuju Antartika, tetapi ruang refleksi, tempat di mana kesombongan runtuh dan kesadaran akan keterbatasan manusia tumbuh perlahan. Dan ketika kapal akhirnya keluar dari Selat Drake, yang tersisa bukan hanya jarak yang telah ditempuh, melainkan pengalaman batin, bahwa di ujung dunia, laut masih berkuasa, dan manusia sebaik-baiknya hanyalah tamu yang belajar menghormati. Menurutmu, apakah Selat Drake adalah simbol keberanian manusia, atau justru pengingat bahwa alam tak pernah bisa sepenuhnya ditaklukkan? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Cerita dan pemikiranmu bisa jadi bagian dari perjalanan ini.